Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu 25 Zulhijjah 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah al-muslimun, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Masih kita membicarakan bab yang pertama yang dibawakan oleh penulis, yaitu bab Kitabut Tauhid, yang mana di dalam bab ini penulis menjelaskan tentang hakikat dari tauhid. Dan kita sudah membaca dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis di dalam bab ini. Kita membaca dalil yang ketiga. Penulis matan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullahu ta'ala berkata, wa qawlihi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, yang artinya, dan beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mensyirikkannya dengan sesuatu apapun. Kemudian berkata penulis kitab Fathul Majid, qala al-Imad ibn Katsir rahimahullah fi hadhihi al-ayah ya'muru tabaraka wa ta'ala bi'ibadatihi wahdah la syarika lah fa innahu huwal khaliqur raziqul mun'imu al-mutafaddilu
ala khalqihi fi jami'il halat. Fahuwal mustahiqqu minhum an yuwahhiduhu wa la yushriku bihi syai'an min makhluqatih. Intaha. Kata penulis kitab Fathul Majid, Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Utsyaib rahimahullahu taala, berkata Al-Imad bin Katsir rahimahullah. Ini adalah Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, yang mana beliau mempunyai kitab tafsir, yaitu Tafsirul Qur'anil Azim, atau yang dikenal dengan tafsir Imam Ibnu Katsir. Nah, beliau berkata pada surat An-Nisa ayat 36 ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk beribadah kepadanya semata, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dialah Allah yang Maha Pencipta, Maha Pemberi rezeki, Maha Pemberi nikmat, yang senantiasa memberikan anugerah atas makhluk-makhluknya dalam setiap keadaan. Maka dialah Allah yang paling berhak dari mereka untuk diibadahi oleh hamba-hambanya, dan tidak disyirikkan Allah dengan sesuatu apapun dari makhluk-makhluknya. Ini ayat ya dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengapa hanya Allah Subhanahu wa taala yang paling pantas untuk diibadahi. Karena hanya Allah yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Pemberi rezeki, Maha Pemberi anugerah terhadap hamba-hambanya, makhluk-makhluknya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang paling pantas untuk diibadahi. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, penulis kitab Fathul Majid beliau juga berkata, wa hadhil ayatu hiya allati tusamma ayatul huquqil asyarah, yang artinya ayat ini surat An-Nisa ayat 36 juga dinamai dengan ayat hak-hak yang 10. Maksudnya di dalam ayat ini terdapat 10 perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ba'dhin nusakh al-mu'tamadah min nusakh hadzal kitab taqdimu hadhihi al-ayati ala ayati al-an'am. Wa lihadza qaddamtuha limunasabati kalam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu al-ati li ayati al-an'am liyakuna dzikruhu ba'daha ansab. Dan di dalam sebagian manuskrip yang terpercaya dari kitab tauhid, maka ayat ini didahulukan dibandingkan ayat dalam surat Al-An'am yang akan disebutkan setelah dalil ini. Kenapa? Karena ini sesuai dengan penjelasan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, perhatikan baik-baik tentang ayat ini yang berkaitan dengan kitab tauhid, bahwa di dalam ayat ini menjelaskan tentang hakikat tauhid. Di dalam ayat ini menjelaskan tentang hakikat tauhid. Hakikat tauhid itu kan ada dua, yaitu menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Yang kedua, meniadakan peribadatan kepada selain Allah. Sebagaimana yang kita dapati dalam dalam kalimat la ilaha illallah, dalam kalimat tauhid. La ilaha menetapkan, meniadakan, maksud saya Tuhan yang diibadahi selain Allah. Ya, meniadakan Tuhan yang diibadahi.
selain Allah. Illallah menetapkan bahwa hanya Allah yang paling berhak untuk diibadahi. Nah, itulah dari hakikat tauhid. Ada peniadaan dan ada penetapan. Meniadakan Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, menetapkan hanya Allah Tuhan yang paling berhak diibadahi. Ya, yang disebut dalam bahasa Arab an-nafyu dan al-isbat. An-nafyu la ilaha illallah, meniadakan Tuhan yang diibadahi selain Allah. Kemudian al-isbat illallah, menetapkan hanya Allah yang paling berhak untuk diibadahi. Jadi itulah dari hakikat tauhid. Nah, di dalam surah An-Nisa ayat 36 juga terdapat hakikat tauhid ini. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kepada Allah, ini penetapan. Menetapkan Tuhan yang paling berhak diibadahi hanya Allah. Wa la tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, meniadakan Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Meniadakan Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya di dalam surah An-Nisa ayat 36 terdapat hakikat tauhid, yaitu ada al-isbat, penetapan, dan ada an-nafyu, peniadaan. Penetapan bahwa hanya Allah yang paling berhak untuk diibadahi, dan peniadaan bahwa tiada Tuhan yang paling berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, yang patut diperhatikan juga dalam ayat ini adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tusyriku bihi syai'an. Janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Para ulama usul fikih mengatakan anna nafya idza tasallata 'ala nakirah fa innahu yufidul umum. Bahwa peniadaan jika setelahnya itu kata nakirah, kata yang belum jelas penentuan siapa dan apanya, maka ini memberikan faedah keumuman. Jadi la tusyriku, la di sini peniadaan. Janganlah kalian mensyirikan. Syai'an di situ nakirah, kata yang belum ditentukan apa dan siapanya, menunjukkan kepada keumuman. Ya, keumuman. Artinya apa? Faedahnya apa? Bahwa siapapun dan apapun dari makhluk-makhluk tidak bisa disyirikkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun dan apapun dari makhluk-makhluk tidak bisa disyirikkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayat ini menunjukkan kepada an-nahyu an jami'i anwa'ish syirk. Larangan terhadap segala macam kesyirikan. Larangan terhadap segala macam kesyirikan. Ini Pak Ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, itu adalah dalil yang ketiga yang dibawakan oleh penulis, yaitu surat An-Nisa ayat 36, dan di dalamnya terdapat penjelasan tentang hakikat tauhid, yaitu di dalamnya ada peniadaan dan penetapan. La ilaha an-nafyu, peniadaan. Illallah, penetapan. Hanya Allah Tuhan yang paling berhak untuk diibadahi. Ya, wa'budullah, beribadalah kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, wa'budullah, isbat, penetapan.
Hanya Allah yang paling berhak untuk diibadahi. Wala tusyriku bi syai'an, peniadaan. Tiada yang paling berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian ahibbati hafizakumullah ta'ala wa qawlihi qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun wa la taqrabu mal yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah wa awful kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi awfu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Kemudian penulis membawakan dalil yang keempat di dalam kitab Tauhid atau di dalam bab yang pertama, yaitu surat Al-An'am ayat 151, 153 sampai 153. Saya bacakan artinya dan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemarilah kalian wahai ahli kitab. Mari aku bacakan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah haramkan atas kalian. Mari aku bacakan apa yang telah haramkan Tuhan kalian atas kalian. Alla tusyriku bihi syai'an. Janganlah kalian mensyirikkannya dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua dengan sebenar-benar bakti. Wala taqtulu auladakum min imlaq, dan janganlah bunuh anak-anak kalian karena miskin. Kami yang akan memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan keji yang nampak darinya ataupun yang tersembunyi. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan kecuali dengan kebenaran. Itu adalah wasiat yang telah Allah wasiatkan dengannya kepada kalian agar kalian berfikir. Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan sesuatu yang lebih baik sampai anak yatim tersebut baligh. Dan sempurnakanlah timbangan dan takaran dengan adil. Dan janganlah kalian dan kami tidak membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Jika kalian berkata, maka berkatalah yang adil, meskipun terhadap para kerabat. Dan terhadap janji-janji Allah tunaikanlah. Itulah yang Allah telah wasiatkan kepada kalian dengannya, agar kalian mengingat. Kemudian, dan sesungguhnya jalan ini adalah jalan yang lurus, maka ikutilah ia, dan janganlah ikuti jalan-jalan yang lain. Ya, fatafarraqa bikum an sabilih, yang mana kalian akan terpecah dari jalannya atau menyimpang dari jalannya. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kalian dengannya agar kalian bertakwa. Ya, ini ayat yang keempat yang dibawakan oleh penulis. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis kitab Fathul Majid. Qala al-Imad Ibnu Katsir rahimahullah, yaqulu ta'ala li nabiyhi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, qul li haula'il musyrikin alladhina 'abadu ghaira Allah wa harramu ma razaqahumullah ta'ala ay halummu wa aqbilu utlu ay aqussu 'alaikum wa ukhbirukum ma harrama rabbukum 'alaikum haqqan la takharrusan wala dhannan bal wahyan minhu wa amran min indih alla tusyriku bihi syai'an wa ka'anna fil kalami mahdhufan dalla alaihi siyaq
wa taqdiruhu awsaakum wa lihadza qala fi akhir ayat dzalikum wasaakum bihi. Yang artinya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, lihat ini Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, penulis kitab Fathul Majid, senantiasa mengambil penjelasan tafsir dari para ulama, yaitu dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya, dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, beliau mengatakan, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang musyrik yang beribadah kepada selain Allah dan mengharamkan apa yang Allah telah berikan rezeki kepada mereka. Ta'alau. Maksudnya, ayo ke sini. Ayo menghadap sama-sama. Atlu. Maksudnya, aqussu alaikum. Aku kisahkan kepada kalian. Aku beritakan kepada kalian apa yang Allah telah apa yang telah Tuhan kalian haramkan atas kalian. Ya. Sebagai pengharaman yang benar, bukan sebagai sikap kesia-siaan dan bukan sebagai prasangka, tetapi pengharaman yang benar. Tetapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan perintah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Alla tusyriku bihi syai'an. Janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Dan seakan-akan di dalam ucapan ini terdapat sesuatu yang tersembunyi, yaitu wa awsaakum, dan aku wasiatkan kepada kalian akan hal-hal ini. Ya. Oleh sebab itulah di akhir ayat Allah mengatakan dzalikum wasaakum, dzalikum wasaakum. Yang demikian itulah Allah wasiatkan kepada kalian, demikian itulah Allah wasiatkan. Jadi ayat 151 sampai 153 semuanya menyebutkan akan hal itu. Kemudian penulis mengatakan, qultu fayaqulul ma'na harrama alaikum ma wassaakum bi tarkihi minal isyraki bihi. Maka maknanya adalah Allah telah haramkan atas kalian apa yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan atas kalian untuk meninggalkannya, yaitu berupa mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Ya. Allah Subhanahu wa taala wasiatkan atas kalian untuk meninggalkan dari kesyirikan. Kemudian penulis kitab Fathul Majid berkata di dalam kitab ini bahwa beliau berkata, wa fil mughni li ibn Hisham fi qawlihi ta'ala alla tusyriku bihi syai'an sab'atu aqwal ahsanuha hadha alladhi dzakarahu Ibnu Katsir wa yalihi bayyana lakum dzalika alla tusyriku bihi syai'an fa hudhifatul jumlah min ahadihima wa hiya wassakum wa harful jar wa ma qablahu min al-ukhra. Dan di dalam kitab Al-Mughni yang ditulis oleh Imam Ibn Hisham ketika menafsiri firman Allah alla tusyriku bihi syai'an. Ya, ini ada 7 pendapat. Janganlah kalian mensyirikkan Allah, ada 7 pendapat. Dan yang paling bagus adalah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ini. Yang paling bagus adalah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan di dalam ayat ini agar meninggalkan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan dalam ayat ini agar meninggalkan kesyirikan. Nah. Kemudian penulis mengatakan walihada idza su'ilu amma biqaulihi amma yaqulu lahum Rasul sallallahu alaihi wasallam qalu yaqulu ibudullah la tusyriku bihi syai'an watruku ma yaqulu aba'ukum kama qala Abu Sufyan li Hiraqal. Oleh sebab itulah apabila orang-orang kafir Quraisy ditanya tentang apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada kalian, maka orang-orang kafir Quraisy mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW berkata, beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun dan tinggalkanlah apa yang diucapkan atau diyakini oleh nenek moyang kalian. Sebagaimana perkataan Abu Sufyan yang waktu itu masih dalam keadaan musyrik kepada Heraklius.
Kemudian penulis mengatakan, wa hadza huwa alladhi fahimahu Abu Sufyan wa ghairuhu min qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahum qulu la ilaha illallah tuflihu. Dan inilah yang dikatakan oleh yang dipahami oleh Abu Sufyan dan juga selain dari Abu Sufyan, bahwa Rasulullah SAW ketika berkata la ilaha illallah tuflihu, ucapkanlah la ilaha illallah maka kalian akan beruntung. Ayat ini atau sabda Rasulullah SAW ini dipahami oleh orang-orang kafir Quraisy. Artinya kalau seandainya saya mengucapkan la ilaha illallah, saya akan beruntung. Dan konsekuensi dari saya mengucapkan la ilaha illallah adalah saya tidak boleh mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Dan Abu Jahal, Abu Lahab paham akan hal ini. Makanya mereka ya tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena mereka tidak mau meninggalkan berhala mereka. Nah, itu intinya. Ya, baik. Kemudian setelah itu ahibati hafizakumullah taala, Imam Ibnu Katsir Imam Syekh Abdurrahman bin Hasan, penulis kitab Fathul Majid, menjelaskan sisa-sisa ayat. Jadi inti pendalilan dari ayat 151 153 berkaitan dengan kitab tauhid, bahwa di dalam ayat tersebut terdapat tafsiran tauhid. Tafsirannya adalah la tusyriku bihi syai'an. Jangan kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, ya. Ini inti pendalilannya. Adapun ayatnya 151 sampai 153 itu semuanya tidak ada kaitannya dengan kitab tauhid. Tetapi kita baca, karena kita baca kitab, maka kita baca penjelasannya, ya. Jadi kalau kita perhatikan dari ayat 151 sampai 153 surat Al-An'am yang menjadi inti pendalilan yang berkaitan dengan kitab tauhid, hanya ada ucapan alla tusyriku bihi syai'an. Janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Baik. Nah, sekarang baru penulis Syekh Abdurrahman bin Hasan, penulis kitab Fathul Majid rahimahullah, menjelaskan tentang ayat-ayat setelah yang tadi itu. Wa qauluhu ta'ala wa bil walidaini ihsana, dan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi dan berbaktilah kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Qala al-Qurtubi al-ihsanu ila al-walidain birrihima wa hifdhihima wa siyanatihima wa imtithali amrihima wa izalati ar-riqi anhuma wa tarki sultanati alaihima. Imam Al-Qurtubi mengatakan bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, berbuat baik kepada kedua orang tua, menjaga kedua orang tua, mengurus kedua orang tua, mengerjakan perintah kedua orang tua, menghilangkan perbudakan dari kedua orang tua, meninggalkan kekuasaan ataupun tidak menguasai mereka, ya. Ini yang disebut dengan berbakti kepada kedua orang tua sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala. Kemudian beliau mengatakan wa ihsanan nusiba 'ala al-masdariyah wa nasibuhu fi'lun min lafdhihi taqdiru ahsinu bil walidaini ihsana. Dan ihsanan adalah mansub. Beliau ini dalam keadaan mansub karena dia masdar. Dan yang menasabnya adalah sebuah fi'il dari lafadz mansubnya tersebut. Maka seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahsinu bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian lanjutan dari ayat kan 151 sampai 153 surat Al-An'am. Lanjutan dari ayat wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena miskin. Dilarangan dari Allah untuk membunuh anak karena ada kemiskinan dari orang tua. Kami yang akan memberikan rezeki kepada kalian dan kepada anak-anak kalian. Nah, kemudian penulis kitab Fathul Majid mengatakan al-imlaq al-faqr ay la ta'idu banatikum khasyatal ailah wal faqr fa inni
raziqukum wa iyyahum. Wa kana minhum man yaf'alu dzalika bidzzukur khasyatal faqr. Dzakarahul Qurtubi. Ketika disebutkan tadi dalam ayat min imlaq, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena imlaq. Imlaq artinya adalah kefakiran, kemiskinan. Maksudnya adalah jangan kalian kubur anak-anak perempuan kalian karena takut miskin, takut sengsara. Ya, sesungguhnya Allah lah yang memberikan rezeki kepada kalian, orang tua, dan kepada anak-anak yang meninggal. Kemudian penulis mengatakan karena sebagian orang-orang musyrik mereka ada yang membunuh, ngubur hidup-hidup anak-anak perempuan, begitu juga anak laki-laki, ya, karena takut miskin, ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Baik. Kemudian penulis kitab Fathul Majid Asy-Syaikh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah taala berkata lagi, wa fi sahihain an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah yulzam bi'azam, qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, thumma qala thumma ayyun, qala an taqtula waladaka khasyata an yakula ma'ak, qala thumma ayyun, qala an tuzaniya khalilata jarik. فأنزل الله تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Kata penulis di dalam kitab As-Sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, dosa apa yang paling terbesar? Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, kamu menjadikan untuk Allah sekutu, padahal dialah yang telah menciptakanmu. Ini dosa yang paling besar, yaitu kesyirikan. Menjadikan untuk Allah sekutu, padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya lagi, dosa apa lagi wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, kamu membunuh anakmu karena takut dia akan makan bersamamu. Ini termasuk dosa besar, ya. Kemudian dosa apa lagi wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, kamu berzina dengan istri tetanggamu. Yang aturan tetangga itu terjaga dalam agama Islam. Maka orang ini berzina malah berzina dengan tetangganya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membenarkan sabda Rasulullah SAW tersebut melalui surah ayat dalam surah Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Yaitu tentang orang-orang yang merupakan hamba-hamba Allah. Tanda-tandanya adalah yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kebenaran, tidak berzina, dan siapa yang melakukan itu adalah dia akan mendapatkan dosa yang besar. Dilipatkan untuknya siksa pada hari kiamat dan dikekalkan dia di dalamnya dengan hina. Kecuali orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, maka mereka lah orang-orang yang digantikan oleh Allah keburukan mereka dengan kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Penyayang. Nah, ini dalil tentang penjelasan pada ayat yang tadi surat Al-An'am ayat 151 153. Kemudian penulis mengatakan wa qauluhu wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan firman Allah yang berbunyi, dan janganlah kalian mendekati al-fawahish, yang nampak darinya ataupun yang tersembunyi. Imam Ibnu Atiyah rahimahullah taala berkata, nahyun 'amun an jami'i anwa'il fawahishi wa hiyal ma'asi. Yang artinya Ibnu Atiyah berkata, dia adalah larangan yang umum dari seluruh macam-macam al-fawahish.
macam-macam kekejian. Dan kekejian yang dimaksud adalah maksiat. Kekejian yang dimaksud adalah maksiat. Dan wa dhahara wa batana halatani tastafiyani aqsam ma ja'alata lahu minal asya. Baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Dua keadaan yang senantiasa harus selalu dikerjakan apa yang telah diperintahkan. Meskipun dalam keadaan nampak ataupun keadaan tersembunyi, tetaplah seseorang jangan melakukan hal-hal yang diharamkan. Nah, kemudian penulis mengatakan wa qauluhu wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan kebenaran. Ini termasuk perintah yang ada di dalam surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Haramnya membunuh jiwa tanpa kebenaran. Fis sahihain, di dalam kitab sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath al-thayyib az-zani wan nafs bin nafs at-tariq li nabiyhi wa al-mufariq lil jamaah rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu' beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari 3 perkara. Yang pertama, orang yang sudah menikah dan dia berzina. Yang kedua, nyawa dibayar nyawa. Yang ketiga, orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari kesatuan kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan haramnya membunuh seseorang tanpa kebenaran. Jadi ayat ini surat Al-An'am ayat 151 150 sampai 153 ini banyak sekali perintah-perintah di dalamnya. Kemudian penulis mengatakan wa qauluhu dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun, dan firman-Nya yang berbunyi, demikianlah Allah telah mewasiatkan kepada kalian dengannya agar kalian berfikir. Qala Ibnu Atiyah rahimahullah, dzalikum isyaratun ila hadhil muharramat wal wasiyah al-amrul muakkad al-muqarrar. Imam Ibnu Atiyah rahimahullah mengatakan yang demikian itu adalah isyarat kepada hal-hal yang diharamkan tersebut. Dan maksud daripada wasiat adalah perintah yang sangat ditekankan dan ditetapkan. Perintah yang sangat ditekankan dan ditetapkan. Kemudian juga wa fi qaulihi la'allakum ta'qilun. Dan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala la'allakum ta'qilun, agar kalian berfikir. Kata kata penulis kitab Fathul Majid, la'alla lit ta'lil ay inna Allah ta'ala wassana bi hadhil wasaya li na'qilaha anhu wa na'mala biha. La'alla dalam ayat ini la'allakum ta'qilun itu adalah untuk sebab, yakni maksudnya adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat kepada kita dengan wasiat-wasiat ini agar supaya kita memahaminya dan akhirnya mengamalkannya. Nah, kemudian penulis kitab Fathul Majid mengatakan wa fi tafsir at-Tabari al-Hanafi dzakara awalan ta'qilun thumma tadhakkarun thumma tattaqun li'annahum idza aqilu atau aqalu tadhakkaru wa khafu wattaqu. Di dalam ayat tadi 151 ada kata-kata ta'qilun. 152 ada kata-kata tadhakkarun. 153 ada kata-kata tattaqun. Maka maksudnya adalah karena kalau orang memahami, maka dia akan ingat dan kemudian dia akan takut, lalu dia bertakwa kepada Allah. Ini mata rantai yang sangat kuat. Ya, memahami apa itu yang ada dalam perintah dalam Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, mengingat, menghafalnya. Dan yang ketiga, mengerjakannya dengan takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian penulis mengatakan wa qawluhu wa la taqrabu mal yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. Qala Ibnu Atiyah rahimahullah
hadza nahyun 'amun min 'anil qurbi alladhi ya'ummu wujuhan nas wujuhut tasarruf wa fihi saddu dzari'ah thumma istuthniya ma yuhsinu wa huwa as-sa'yu fi namaihi qala mujahidun allati hiya ahsan ay isyaratan fihi. Artinya Allah berfirman, dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali yang dengan sikap yang baik sampai mereka baligh. Ya. Nah, Imam Ibnu Athiyyah rahimahullah menjelaskan akan hal ini sebagaimana disebutkan di dalam kitab Tafsir Ibnu Athiyyah atau Al-Muharrar al-Wajiz. Beliau menjelaskan ini adalah larangan yang umum untuk mendekati yang mencakup seluruh bersikap di dalam apa namanya, di dalam uang si anak yatim tersebut. Ya, jadi kalau seseorang mempunyai anak yatim, maka pengurus anak yatim jangan mendekat-dekat terhadap anak yatim. Jangan mendekat-dekat terhadap harta anak yatim, itu maksud saya. Ya, pengurus harta anak yatim. Kemudian juga di dalam ayat ini terdapat penutupan pintu untuk sarana yang diharamkan. Ya, sarana yang diharamkan. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian. Tidak boleh dekat-dekat kepada harta anak yatim, tetapi ada pengecualiannya, yaitu ketika mereka mengurus anak yatim tersebut sampai dewasa. Ya, sampai dewasa. Maka di situ boleh pengurusnya untuk mengambil upah darinya tanpa berlebih-lebihan. Nah, jadi kan anak yatim itu tidak mesti harus selalu miskin. Anak yatim itu kadang dia kaya. Nah, ketika dia kaya, bapaknya meninggal duluan, otomatis dia diberikan kepada wali anak yatim. Wali anak yatim ini bisa saja keluarga dari anak yatim tersebut, bisa saja orang lain. Nah, kalau seandainya dia mengurus anak yatim tersebut sampai dewasa, maka dia boleh mengambil apa yang diperlukan saat mengurus harta anak yatim tersebut. Wallahu a'lam. Kemudian ahibati, hafizakumullah ta'ala, penulis mengatakan, wa fi qawli hatta yablugha ashuddah, qala Malikun wa ghairuhu wa huwa rushd wa zawalus safah minal bulugh. Ruwiya nahu hadha an Zaid bin Aslam wasy'abiyyu wa Rabi'ata wa ghairihim. Imam Malik dan selainnya mengatakan ketika Allah berfirman hatta yablugh asyuddah, dan tunggulah sampai si anak yatim ini baligh. Sampai baligh. Maka baligh yang dimaksud adalah ar-rushd. Ya. Baligh yang dimaksud adalah ar-rushd. Ar-rushd artinya hilang hilang sifat yang menunjukkan kepada kebodohan karena dia sudah baligh. Artinya gini, saya punya uang 50 juta. Nah, kalau seandainya saya punya anak tersebut bisa menggunakan uang tersebut 50 juta dengan sebaik-baiknya, tidak dia hambur-hambur, dia tahu kapan dia beli dengan uang tersebut, kapan dia gunakan, maka ini berarti anaknya disebut dengan anak rushd, anak yang sudah bisa memilah-milih mana yang baik, mana yang buruk. Dan diriwayatkan akan hal ini dari Zaid bin Aslam, Asy-Sya'bi, Rabi'ah dan selainnya. Baik. Kita lanjut. Wa qawluhu wa awful kaila wal mizana bil qist.
Kemudian ada perintah lagi, dan tunaikanlah takaran dan timbangan dengan keadilan. Qala Ibnu Katsir rahimahullah ya'muru ta'ala biiqamatil 'adl fil akhdhi wal 'atha. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menegakkan keadilan saat memberi dan saat mengambil. Saat memberi dan saat mengambil. Kemudian Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Kata penulis kitab Fathul Majid, ai min istihadin bi ada'il haqqi wa akhdhihi fa in akhta'a ba'da istifraghil wus'i wa badli juhdihi fala haraja alaihi. Artinya seseorang tidak akan dibebani oleh Allah kecuali sesuai dengan kemampuannya berupa usaha untuk menunaikan kebenaran dan mengambil kebenaran tersebut. Kalau seandainya ada seseorang yang salah, ya, setelah dia mengeluarkan usaha, ya, setelah dia beristihad, maka tidak ada dosa atasnya, karena dia sudah mengeluarkan usaha, tidak ada keinginan apa-apa kecuali hanya menginginkan kebaikan. Maka pada saat itu kalau dia salah maka dia dimaafkan. Nah, ayat ini panjang juga ya. Padahal yang jadi inti pendalilan hanya awal ayat tadi, alla tusyriku bihi syai'an. Ya, janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. La ilaha illallah. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis mengatakan, wa qawluhu wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Hadza amrun bil adli fil qawli wal fi'li 'ala al-qaribi wal ba'id. Dan firman Allah yang berbunyi, dan jika kalian berucap, maksudnya adalah bersaksi, maka bersaksilah dengan keadilan meskipun terhadap kerabat. Bersaksilah dengan keadilan meskipun terhadap kerabat, ya. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan ini adalah perintah untuk berbuat adil dalam ucapan, perbuatan, baik kepada kerabat ataupun kepada orang yang jauh. Qala al-Hanafi, al-'adlu fil qawli fi haqqil wali wal 'aduwi la yataghayyar fi ar-ridha wal ghadab bal yakunu 'ala al-haqq wa idza kana dha qurba fala yamilu ila al-habibi wal qarib wa la yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Al-Hanafi, yaitu mazhab Hanafi, berkata keadilan di dalam ucapan pada keadaan orang yang dekat dengan kita ataupun pada musuh, ya. Jadi kita tidak boleh kalau seandainya musuh kemudian kita bersaksi dengan kesaksian yang zalim, nggak boleh. Kalau seandainya kepada kerabat kita bersaksi dengan kesaksian yang palsu agar kerabat tersebut terlepas, nah ini nggak boleh. Tidak berubah, baik dalam keadaan marah, dalam keadaan senang, tetap tidak berubah, ya. Tidak berubah, baik dalam keadaan marah atau dalam keadaan senang, tidak berubah. Akan tetapi tetap di atas kebenaran, meskipun terhadap kerabat, maka dia tidak condong kepada yang dia cintai ataupun kepada kerabat, tetap saja. Dan sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8, dan janganlah kemarahan kalian menyebabkan kalian tidak berbuat adil kepada suatu kaum. Berbuat adillah, karena berbuat adil lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi meskipun kita bersaksi atas kerabat kita, yang mana kerabat kita ini melakukan kesalahan, maka kita bersaksilah dengan keaslian, keadaan yang nyata. Kalau seandainya yang kita bersaksi atasnya adalah orang-orang yang bukan kerabat kita, maka pada saat itu tetaplah kita berbuat saksi yang benar, yang jujur, tidak boleh menjerumuskan orang-orang yang kita
berikan saksi dan dia bukan termasuk keluarga kita. Nah, kemudian penulis mengatakan, wa qawluhu wa bi ahdillahi awfu. Qala Ibnu Jaririn wa bi wasiyatillahi ta'ala allati wassakum biha fa'awfu. Wa ifa'u dzalik bi an yuti'uhu bima amarahum bih wa nahahum an wa an ya'malu bi kitabih wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dzalika huwal wafa'u bil ahdillah. Wa kadza qala ghairuhu. Qal wa qawluhu dzalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun tatta'izun wa tantahuna amma kuntum fihi. Dan Allah berfirman, dan dengan janji Allah hendaknya kalian selalu menepatinya. Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Imamul Mufassir mengatakan, dengan wasiat Allah yang Allah wasiatkan kalian dengannya, maka tunaikanlah. Dan penunaian akan hal itu yaitu dengan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah penunaian terhadap janji-janji Allah. Di situ ada dua, penunaian terhadap janji Allah. Yang pertama yaitu mentaati apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yang kedua menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dan mengamalkan konsekuensi dari tauhid. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan, demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian tadzakkarun. Tadzakkarun maksudnya adalah mengambil pelajaran dengannya. Dan maksudnya juga adalah menghentikan apa yang kalian ada di dalamnya. Nah ini. Nah, kemudian penulis mengatakan wa qauluhu wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Dan firman Allah yang artinya, dan inilah jalanku yang lurus maka ikutilah ia dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lainnya maka kalian akan terpisah dari jalannya. Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala berkata, hadhihi ayatun azimatun atafaha ala ma taqaddam fa innahu nahyun wa amrun wa hadharun an ittiba'i ghairi sabili ma bayyanathu al-ahadits as-sahihah wal aqawilus salaf ma bayyanathu al-ahadits as-sahihatu wa aqawilus salaf wa anna fi mawdi'i nasab ay atluwa ala anna hadha sirati wa yajuzu anil fara wal kisai wa yajuzu an yakuna khafdhan ay wasakum bih wa bi anna hadha sirati, yang artinya inilah jalanku yang lurus maka ikutilah dan janganlah kalian berpecah dari dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, niscaya kalian akan terpecah dengannya dari jalan yang lurus ini. Imam Al-Qurtubi, ulama Islam abad ke-7 Hijriah mengatakan, ayat ini adalah ayat yang agung. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dengan apa yang sebelumnya, yaitu 151, 152. Bahwa di dalam ayat ini terdapat perintah, larangan dan peringatan dari mengikuti selain jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian juga perkataan-perkataan para ulama salafus saleh, ya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ketika Allah berfirman wa anna hadza siratal mustaqim, yang benar adalah wa anna pakai hamzah di atas alif, ya. Ini disebutkan secara mansub, yaitu secara mansub. Dan maksudnya adalah aku bacakan bahwa ini adalah jalanku yang lurus. Sedangkan Imam Al-Fara dan Al-Kisai mengatakan boleh dengan khafd, yaitu dengan dengan berharokat kasrah. Jadi boleh anna, boleh inna, anna, inna. Dan sama maknanya secara bahasa Indonesia sama saja. Dan sirat at-tariqul ladzi huwa dinul Islam. Ketika Allah berfirman anna hadza sirati mustaqima, inilah jalanku. Nah, maka jalanku yang dimaksud ini adalah jalan yang dia adalah agama Islam. Mustaqiman artinya adalah yang lurus.
ya, yang lurus. Kata penulis, nusiba 'alal hal wa ma'nahu mustawiyan qayyiman la wijaja fihi. Mustaqiman artinya adalah dikasih harakat mustaqiman dalam keadaan mansub karena dia adalah hal, keadaan. Dan maknanya adalah mustawiyan, yaitu sama, qayyiman, tegak, tidak ada bengkok, tidak ada jalan, tidak ada jalan yang berliuk-liuk, ya. Kemudian penulis mengatakan fa amara bittiba'i tariqihi alladhi taraqahu ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syar'ihi wa nihayatuhul jannah wa tasha'abat minhu turuq wa man salakal jaddata naja wa man kharaja ila tilka turuq afdat bihi ila an-nar. Qala ta'ala wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengikuti jalan Rasulullah SAW yang sudah dijalani oleh Rasulullah SAW dan juga syariat beliau, dan yang mana ujung-ujungnya adalah surga meskipun jalannya berbeda-beda. Maka barang siapa yang menjalani jalan yang lurus, maka pasti dia akan selamat. Baik. Dan barang siapa yang keluar dari jalan tersebut, maka dia konsekuensinya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan selain jalan yang lurus tadi, maka kalian akan terpisah dari jalan yang lurus tersebut. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Naam. Kemudian penulis Imam Abdurrahman bin Hasan Al-Utsyaim mengatakan wa rawal Imam Ahmad wan Nasa'i wad Darimi wa Ibnu Abi Hatim wal Hakim wa sahahahu rahimahumullah. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman khattan thumma qala hadha sabilullah thumma khatta khututan an yamini wa an shimali thumma qala hadhihi subul ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilayhi. ثم تلا وأن هذا الصراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i, Imam Ad-Darimi, Imam Ibnu Abi Hatim dan Imam Hakim, dan beliau mensahihkannya bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menggaris untuk kami satu kali garis, ya, menggaris untuk kami satu kali garis suatu hari. Kemudian beliau berkata, inilah jalan yang lurus. Ini jalan yang lurus. Kemudian beliau menggaris samping-sampingnya, kanan kiri, samping-samping. Ya. An yaminihi wa an shimali, samping kanan, samping kiri. Kemudian beliau berkata, hadhihi subul. Inilah jalan-jalan Allah. Ini jalan-jalan yang merah kuning tadi. Jalan-jalan yang dikehendaki. Dan setiap jalan darinya ada syaitan yang mengajak kepadanya. Nah, itu. Maka kemudian Rasulullah SAW membaca ayat surat apa tadi? Yang berbunyi wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain, kalian akan terpisah dari jalan yang lurus tersebut. Nah, sekali lagi ini penjelasan semuanya tentang ayat Al-An'am 151 sampai 153. Ya, dan tidak ada urusannya dengan tauhid. Ya, urusannya dengan tauhid hanya awal ayat, yaitu alla tusyriku bihi syai'an. Nah, kemudian penulis mengatakan qala Ibnul Qayyim rahimahullah wal nadhkur fi as-siratil mustaqim qawlan wajizan فإن الناس قد تنوعت عباراتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته وحقيقته شيء واحد. Imam Al-Qayyim mengatakan, dan mari kita sebutkan tentang jalan yang lurus, yaitu ucapan yang ringkas, karena sesungguhnya manusia telah bermacam-macam pendapatnya tentang sifat jalan yang lurus, kemudian ketergantungan terhadap jalan yang lurus, kemudian kesediaan dan hakikat dari jalan yang lurus tersebut hanya satu.
Hakikat dari jalan yang lurus tersebut hanya satu. Wa huwa tariqul Allah alladzi nasabahu li ibadi musilan lahum ilaihi. Jalan yang lurus tersebut adalah jalan Allah yang Allah telah tegakkan, berikan untuk hamba-hambanya yang menghantarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tariqa ilaihi siwahu, dan tidak ada jalan yang lurus kepada Allah kecuali jalan yang sudah disebutkan tadi. Bali turuqu kulluha masdudatun alal khalqi illa tariquhu alladhi nasabahu ala al-sunni risri. Akan tetapi jalan-jalan seluruhnya adalah tertutup atas makhluk kecuali jalan yang diletakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ja'alahu musilan li ibadatillah wa ifraduhu bil ibadat. Dan jalan tersebutlah yang dijadikan oleh Allah untuk menyampaikan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah jalan tauhid, yaitu jalan untuk menjadikan Allah satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi. Wa ifradu ar-rusulihi bit-ta'ah, dan menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya yang ditaati. Fala yusyriku bihi ahadan fi ibadatihi, maka janganlah seseorang mensyirikkan Allah di dalam ibadahnya. Wala yusyriku bi rasuli ahadan fi ta'ati, dan janganlah seseorang mensyirikkan Allah dalam ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yujarradut tauhid, maka dengan begitulah tauhid akan ditetapkan. Wa yujarradu mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan disendirikan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza kulluhu madmunu syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan ini seluruhnya penjelasan ini adalah cakupan dari makna la ilaha illallah dan makna Muhammad Rasulullah. Jadi ketika seorang bertauhid, mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia berarti menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi dan menjadikan Rasulullah satu-satunya yang berhak untuk diikuti. Nah. Nah. Sedikit lagi. Kemudian penulis mengatakan, fa ayyu syai'in fussira bihi siratal mustaqim fa huwa dakhilun fi hadainil aslain. Maka dengan apa saja ditafsiri jalan yang lurus, maka masuk ke dalam dua pokok ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Mas Zaini. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, wa nuqtatu dzalika an tuhibbahu biqalbik wa turdhiyahu bi juhdika kullih fala yakunu fi qalbika mawdi'un illa ma'muran bi hubbih wa la yakunu laka iradatun wala illa muta'alliqatun bi mardatih. Fal awwal yahsulu bi tahqiqi syahadati an la ilaha illallah wa tsani yahsulu bi tahqiqi syahadati anna Muhammadan Rasulullah wa hadha huwa al-huda wa dinul haqq wa huwa ma'rifatul haqqi wal 'amali bih wa huwa ma'rifatu ma ba'atha Allah bihi rusulah wal qiyamu bih wa kullu ma syi'ta min al-ibarat allati hadha akhiyatuha wa qutbu ruhaha. Qala Sahal bin Abdullah alaikum bil athari was sunnah fa inni akhafu innahu sayati an qalili zaman idza dzakara insanun nabiy sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'a bihi fi jami' ahwalihi dhammuhu wa nafaru anhu wa tabarra'u minhu wa adhalluhu wa anahu. Artinya, maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah berfirman tadi wa anna hadza siratal mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia. Maka cara mengikutinya adalah dengan menjadikan mencintai dengan hati, meridai dengan seluruh usaha, maka tidak ada di dalam hatimu sebuah tempat pun kecuali
dia sangat makmur dengan hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada bagimu keinginan kecuali berkaitan dengan hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama itu bisa terrealisasi dengan mengerjakan syahadat la ilaha illallah, dan yang kedua terrealisasi dengan mengerjakan hakikat syahadat Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah petunjuk, inilah agama yang benar, inilah ilmu yang benar dan pengamalan terhadapnya, dan dia adalah mengenal apa yang Allah Subhanahu wa taala utus dari para rasulnya, dan menegakkan akan hal tersebut. Dan apa saja yang engkau akan ucapkan dari ucapan-ucapan, maka begitulah tujuannya, ya, begitulah tujuannya. Kemudian penulis membawakan perkataan dari Sahal bin Abdullah At-Tasturi rahimahullah, hendaknya kalian berpegang teguh kepada asar, yaitu kepada riwayat-riwayat dan sunnah, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku khawatir akan datang, ya, sebentar lagi zaman jika seseorang menyebutkan tentang Nabi Muhammad SAW, menyebutkan tentang mengikuti Rasulullah SAW dalam setiap keadaan, maka orang tersebut akan dihina, orang tersebut akan dijauhi, orang tersebut akan orang-orang akan berlepas diri darinya, orang tersebut akan direndahkan, orang tersebut akan dihinakan. Nah, ini terjadi para ikhwah di beberapa zaman. Saking jauhnya sebagian kaum muslimin dari agama Islam, dari mengenal hakikat syahadat la ilaha illallah, hakikat syahadat Muhammad Rasulullah, maka akan datang suatu masa orang menghina sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyebutkan hadis Rasul dianggap kampungan, siapa yang menyebutkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dihinakan, direndahkan, dan seterusnya. Ya. Nah, ini, tapi sebagaimana sudah saya sebutkan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalil yang keempat ini surat Al-An'am ayat 151 153, maksudnya adalah dalil tentang hakikat tauhid, yaitu ada pada kata alla tusyriku bihi syai'an. Janganlah kalian mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Alhamdulillah selesai kajian kita, dan sudah 1 jam kita berbicara. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan melanjutkan pembacaan dalil-dalil yang disebutkan pada bab yang pertama. Wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhal kepada akhi Ari, hafizahullah. Jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas waktu serta kesempatan yang Ustaz berikan untuk kembali menyampaikan pelajaran serta membimbing kita di kesempatan Rabu pagi hari ini. Semoga pertemuan diberkahi Allah, dimudahkan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi pemerhati roja yang ingin bertanya seputar pembahasan ini. Kami berikan kesempatan yang pertama, silahkan telepon. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu, di mana? Di Siliana di Situbondo. Silahkan langsung saja pertanyaannya. Barakallahu Ustaz. Baik, Pak. Ini Ustaz, di desa kami mengadakan salawat burda, karena saat sekarang ini banyaknya orang yang mati mendadak atau banyak orang sakit, begitu ya. Katanya ini menolak menolak penyakit atau menolak kematian, begitu Ustaz. Terus bacaan burdanya isinya seperti ini Ustaz. Mohon diartikan ya Ustaz ya. Allahumma ziyadana ghala, Allahumma ziyadana bala, begitu Ustaz. Ini apa artinya Ustaz? Yang dimaksud ini anak kurang tahu, mungkin Ustaz tahu ini. Begitu Ustaz, mohon penjelasan Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Allahumma Yadana ghala. Alhamdulillah. Apa? Allahumma Yadana ghala, yadana bala Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah,
wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu taala, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Sebelum saya menjelaskan tentang kasidah Burdah, maka kita harus mengingat bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk melakukan ittira. Ittira artinya terlalu berlebih-lebihan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kaum Nasrani terlalu berlebih-lebihan memuji Nabi Isa putra Maryam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "La tatruni kama atratin nasara ibna Maryam, fa innama ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasuluh." Janganlah kalian terlalu berlebih-lebihan memujiku sebagaimana kaum Nasrani berlebih-lebihan memuji putra Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah hamba. Maka ucapkanlah oleh kalian hamba Allah dan Rasulnya. Dan salah satu yang terdapat di dalam kasidah Burdah adalah perkataan Ya aqramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Wahai makhluk yang paling mulia. Wahai makhluk yang paling mulia. Tentunya Nabi kita Muhammad SAW. Mali, aku tidak memiliki man aludhu bihi, seorang pun yang aku berlindung dengannya. Siwaka, kecuali kepada engkau. Nah, ini tidak diperbolehkan. Karena meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inda hululil hadithil amam, saat terjadi kejadian-kejadian musibah yang merata. Kemudian juga disebutkan walan yadhiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jahuka bi idzil karimu tajalla bismi muntaqim fa inna li dhimmatun minhu bi tasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi bidzamami illam yakun fi ma'adi akhidhan bi yadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami. Lihat di sini illam yakun fi ma'adi akhidhan bi yadi. Jika engkau wahai Rasulullah SAW di akhiratku tidak mengambil tanganku sebagai anugerah darimu, maka kalau tidak aku akan terpeleset. Ini sama dengan minta pertolongan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Dan para ulama mengatakan, ulama bahasa Arab, maliman aludhu bihi. Aku tidak memiliki orang yang aku aludhu. Liyadah adalah talabul khair. Aku tidak memiliki orang yang aku minta kebaikan selain engkau. Ya, ini tidak diperbolehkan kecuali mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada lagi yang mengatakan bahwa ini kan nanti di hari kiamat. Dan hari kiamat Rasulullah SAW bisa memberikan syafaat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita katakan benar ada syafaat di hari kiamat dan benar ada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Akan tetapi syafaat tersebut tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperbolehkan kita meminta syafaat kecuali setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Allah berfirman, "Dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Tidak ada siapapun yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga syafaat tidak terjadi kecuali kepada orang yang diridhai oleh Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 28, "Wala yashfa'una illa liman irtadha." Dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali kepada yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kemudian juga ketika ada tadi dalam qasidah Burdah disebutkan illam yakun fi ma'adi akhiran biyadi.
Kalau seandainya engkau wahai Rasulullah SAW di hari kiamatku tidak mengambil tanganku, maka aku akan terpeleset. Maka para ikhwah, ini bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi bertentangan dengan ayat Al-Quran, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Ketika ayat ini turun, maka Rasulullah SAW bersabda, ya bani abdi manab, la ughni ankum minallahi syai'an. Wahai keturunan Abdi Manab, aku tidak dapat menolong kalian sedikit pun di hadapan Allah. Ya bani Abbas, ibn Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'an. Wahai Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, aku tidak bisa menolong engkau di hadapan Allah sedikit pun. Ya Safiyah, ammata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ughni anki minallahi syai'an. Wahai Safiyah, bibi Rasulullah SAW, aku tidak sanggup menolong engkau di hadapan Allah sedikit pun. Ya Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ma salini ma syi'ti min mali, la ughni anki minallahi syai'an. Wahai Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mintalah kepadaku dari hartaku sekehendakmu, tapi di akhirat aku tidak sanggup untuk menolongmu di hadapan Allah sedikit pun. Yang jelas para ikhwan yang dirahmati Allah, di dalam qasidah Burdah ada beberapa poin yang sangat berbahaya. Maka qasidah Burdah bukan amalan yang disyariatkan dalam agama Islam karena adanya setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kemudian juga di dalamnya terdapat bait-bait syairnya menyimpang dari akidah seorang Muslim. Apabila membacanya diniatkan untuk mengangkat bala, maka ini memerlukan dalil, dan belum ada dalil akan hal itu secara eksplisit atau secara rinci. Kalau dikatakan bahwa qasidah Burdah adalah di dalamnya terdapat salawat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bersalawatlah dengan salawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu lebih utama. Nah, mungkin yang ditanyakan tadi adalah tambahan setelah membaca qasidah Burdah, kemudian berdoa dengan doa yang disebutkan tadi. Saya jujur tidak berani mengomentari doa yang disebutkan tadi karena mungkin ibu yang mendengar pun tidak jelas, ya. Kemudian kita yang mendengar dari ibu pun tidak jelas apa maksudnya. Maka saya tidak berani mengomentarinya. Yang jelas saya berani mengomentari tentang qasidah Burdah saja karena memang sudah tersebar tulisan-tulisannya tentang qasidah Burdah tersebut, apa yang tertulis dalam qasidah Burdah tersebut. Adapun doa yang di samping dari pembacaan qasidah Burdah tersebut harus kita ketahui apa dulu maksudnya dan bagaimana tulisannya. Karena ibu tadi cuma mendengar dan saya tidak tahu apakah pendengarannya benar ataukah tidak, dan kita pun mendengar dari ibu apakah pendengaran kita benar ataupun tidak, maka kita tidak bisa menghukumnya. Yang jelas berdoa, minta diangkat bala dengan doa apapun diperbolehkan, dan sepengetahuan saya belum ada dalil khusus untuk meminta doa diangkat bala. Maka bisa berdoa dengan doa apapun seperti Allahumma rfa' anna hadzal waba, ya Allah angkatlah dari kita wabah ini, ya Allahumma rfa' anna hadzal waba, Allahumma ya Allah irfa' angkatlah anna dari kita wabah ini. Ini boleh dibaca secara umum, doanya boleh, ya. Tetapi pembatasannya harus malam Jumat misalkan, kemudian pembatasan waktu, tempat, jumlah bilangan, sebab, kemudian juga jenis, kemudian juga tata cara. Maka ini jika ada pembatasan memerlukan dalil. Jika tidak ada pembatasan maka boleh dibaca kapanpun, dimanapun, jumlah bilangan berapapun, jenisnya apapun, kemudian sebabnya bagaimanapun, dan tata caranya bagaimanapun, diperbolehkan untuk dibaca selama tidak ada pembatasan terhadap doa tersebut. Wallahu a'lam. Nah. Jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas jawaban yang bermanfaat yang telah disampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali
Kami bacakan dari pesan singkat Ustadz, pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum dari Ibu Ria di Sulawesi Tengah. Ustadz, saya sering membaca komen-komen yang menghina agama Islam dengan tujuan Nabi Muhammad SAW. Saya masih kurang paham. Saya kurang paham agama saya, hanya bisa menangis. Pertanyaan saya, bagaimana sikap kita? Apakah boleh mendoakan supaya orang-orang yang menghina itu diberi hidayah? Ustadz, silahkan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jawabannya adalah boleh kita mendoakan orang yang kafir untuk masuk dalam agama Islam, orang yang menghina agama Islam agar dia mendapatkan hidayah, diperbolehkan. Kita untuk mendoakan agar mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akan tetapi kita harus menjelaskan kepada kaum muslimin tentang hukum menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sebelum saya jelaskan tentang hukum menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya ingin mengingatkan satu hal kepada kaum muslimin. Kita di zaman media sosial ini, maka salah satu tugas kita adalah harus memperhatikan apa yang kita baca, apa yang kita lihat, dan apa yang kita dengar. Tidak semua kita harus baca, tidak semua kita harus lihat, tidak semua kita harus dengar. Kalau ibu tahu, atau bapak ibu tahu, saudara-saudari itu tahu, bahwa akun ini di dalamnya terdapat penghinaan terhadap Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agama Islam, Al-Quran, dan seterusnya, maka ditinggalkan. Jangan kemudian mengomentari ataupun diviralkan, jangan. Karena mereka semakin diviralkan, semakin dikomentari, secara finansial mereka dapat untung, kemudian juga secara framing mereka dapat untung. Ya, maka saya nasihatkan kepada kaum muslimin, jika ada akun-akun yang anonim, bahkan mereka akun-akun palsu, tidak bernama, ya, dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya, maka pada saat itu tinggalkan akun-akun tersebut. Yang menghina Allah, menghina Rasulullah SAW, menghina Al-Quran, menghina agama Islam, menghina syariat Islam, maka tinggalkan. Ya, sehingga mereka tidak ditoleh oleh kaum muslim. Jangan sampai kita malah ikut-ikutan membesarkan mereka dengan berkomentar dengan mereka, kemudian memviralkan mereka, dan seterusnya. Anggap tidak ada. Ini salah satu senjata orang-orang munafik, orang-orang kafir, untuk mereka mengeruk uang dari kaum muslimin, dan yang kedua membuat framing sehingga akun yang tidak dikenal, orang yang tidak diketahui, masyhur di tengah kaum muslimin hanya dengan menghina Allah Subhanahu wa taala, menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghina agama Islam, menghina Al-Qur'an, dan seterusnya. Maka saya nasihatkan, ketika seseorang, dan kita susah untuk melarang orang bermain media sosial, karena zaman sekarang zaman media sosial, ya, dilarang susah. Maka pada saat itu yang patut kita sampaikan adalah berhati-hatilah saat bermain media sosial. Tidak semua kita boleh baca dan kita boleh lihat, tidak semua kita boleh dengar, tetapi dengarkanlah dan lihatlah apa yang bermanfaat, yang berdasarkan Al-Quran, hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ada orang menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hinaan-hinaan, maka kita katakan dari mulai semenjak dahulu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dihina. Ya, penghinaanmu terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menjadikan beliau kemudian terhina. Malah inna sya'niaka huwal abtar. Yang menghinamu wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dialah yang terputus. Dan itu sudah dibuktikan oleh sejarah. Jadi kita sebagai seorang muslim, kewajiban kita mempelajari tentang agama Islam, kemudian mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya. Adapun ada orang-orang kafir
orang-orang munafik yang menghina agama Islam, maka jangan ditoleh, sehingga mereka pun tidak laku di tengah kaum muslim. Baik. Kemudian saya mengingatkan untuk kaum muslimin bahwa menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kekufuran yang jelas, ya, kekufuran yang jelas. Coba perhatikan sekarang perkataan-perkataan para imam. Di antaranya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Man syatama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qutil. Wa dzalika annahu idza syatama faqad irtadda 'anil Islam. Wa la yashtumu muslimun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia dibunuh. Dan yang demikian itu adalah karena jika dia sudah menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia sudah murtad dari agama Islam. Dan orang murtad pantas dibunuh. Dan tidaklah seorang muslim menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat lagi perkataan sahabatnya Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuyah rahimahullah. Beliau mengatakan, "Qad ajma'al muslimun anna man sabba Allah wa sabba rasulahu sallallahu alaihi wasallam aw dafa'a syai'an mimma anzala Allah aw qatala nabiyyan min anbiya'illah annahu kafir bidzalik wa in kana muqirran bi kulli ma anzala Allah." Kaum muslimin telah berijma', bersepakat bahwa siapa saja yang menghina Allah Subhanahu wa taala atau menghina Rasulullah SAW atau menolak apa saja yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau membunuh seorang nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, maka dia kafir dengan hal tersebut meskipun dia menetapkan seluruh apa yang diturunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah, beliau mengatakan, la a'lamu ahadan minal muslimin ikhtalafa fi wujubi qatlih. Aku tidak mengenal seorang pun dari kaum muslimin berselisih pendapat tentang wajibnya membunuh orang yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, inna sabballahi wa sabba rasulihi kufrun zahiran wa batinan. Sesungguhnya menghina Allah atau menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kekufuran lahir dan batin. Wa sawa'un kana sabu ya'taqidu anna dzalika muharram aw kana mustahilan lahu aw kana zahilan an i'tiqadih. Hadza madhhabul fuqaha'i wa sairu ahli sunnah al-qailina bi anna al-imana qaulun wa amal. Baik itu yang menghina itu dia meyakini akan hal itu haram, dia tahu itu haram, atau dia menghalalkan penghinaan terhadap Rasulullah SAW, atau dia tidak tahu dalam keyakinannya, maka ini adalah mazhab imam fikih dan seluruh ahlu sunnah yang mengatakan bahwa iman itu dengan amal dan dengan ucapan. Ya, sekali lagi, yang menghina Allah dan atau Rasulullah SAW, maka ini adalah kekufuran lahir dan batin. Nah, maka kaum muslimin, ya, jika berurusan dengan penghinaan terhadap Allah, Rasulullah SAW dan juga Al-Quran, maka itu adalah benang merah yang harus dijauhi, jangan bermacam-macam. Dan saya nasihatkan kepada para publik figur, hati-hati ya, para orang-orang yang suka menghibur kaum muslimin dengan lawakan-lawakannya, hati-hati. Jangan sampai ada di dalam materi-materi lawakan Anda untuk menghina Allah, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina agama Islam dan simbol-simbolnya serta syiar-syiarnya. Karena itu adalah kekufuran yang nyata. Baik itu benaran atau sungguhan, baik itu dia menghalalkan ataupun tidak menghalalkan, baik itu dia meyakini haram ataupun dia meyakini tidak haram, maka yang melakukannya dia kufur, keluar dari agama Islam. Wallahu a'lam. Naam. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan
Pertanyaan berikutnya kami akan bacakan dari pesan singkat kembali. Pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin mengganti nama lahir saya menjadi nama-nama Islam seperti Abdullah atau Abdurrahman. Dengan tujuan saya bisa mengambil berkah dari nama-nama tersebut. Pertanyaannya, apakah hal yang saya kerjakan ini termasuk perbuatan syirik atau tidak? Karena mau mengambil berkah dari nama-nama tersebut. Silahkan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi ahabbul asma ilallah, nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah wa Abdurrahman. Abdullah dan Abdurrahman. Hamba Allah dan hamba Ar-Rahman. Maka seseorang dianjurkan untuk bernama dengan nama tersebut atau nama-nama yang di dalamnya terdapat penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi ditanyakan apakah ini termasuk kesyirikan karena mengambil berkah dari nama-nama tersebut, maka jawabannya tidak termasuk kesyirikan dengan niatan bahwa di dalam nama tersebut terdapat penghambaan terhadap Allah dan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga ada hadis yang berbunyi tasammu bi asma'il anbiya, dan bernamalah kalian dengan nama-nama para nabi. Wa ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman, dan nama yang paling disukai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Wa asdaqu Harith wa Hammam wa aqwahuha Harb wa Murrah, dan yang paling benar nama adalah Harith atau Hammam. Harith artinya yaitu seorang yang mempunyai tekad yang kuat, Hammam juga begitu, dan yang paling buruk adalah Harb yaitu perang, dan Murrah yaitu pahit. Maka tidak mengapa seseorang bernama dengan Abdullah dan Abdurrahman, bahkan itu nama yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau niatannya untuk mengambil berkah dari nama tersebut, maka mengambil berkah dari nama Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kata Abdurrahman ataupun Abdullah, maka ada Allah dan ada Ar-Rahman. Mengambil berkah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun saya perlebar jawabannya karena ini saya punya santri. Ya, santri. Nah, beberapa santri saya namanya agak kurang tepat. Bahkan bukan agak, kurang tepat. Tidak tepat, ya. Di antara namanya adalah Khalid. Misalkan Muhammad Khalid. Nah, ini tidak benar. Ya, yang benar adalah Muhammad Abdul Khalid. Muhammad Khalid, Khalid pencipta. Dan tidak ada yang Khalid kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada nama santri saya juga Muhammad Hafidh Ar-Rahman. Ini tidak benar. Muhammad Hafidh Ar-Rahman. Ya, karena Hafidh mungkin boleh. Tapi Ar-Rahman ini tidak boleh bernama dengannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali sebelumnya ada Abdurrahman. Ya, kecuali sebelumnya ada Abdurrahman. Ada lagi nama nama santri saya juga. Ini belum saya cari hukumnya. Fatir. Muhammad Fatir. Fatir adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang artinya Maha Pencipta. Fatirus samawati wal ard, ja'ilul malaikati rusulan, uli ajnihati mathna wa thulatha wa ruba'. Dalam Al-Qur'an seperti itu. Fatir yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat mempunyai sayap. Ya, maka ini hati-hati. Adapun Jabbar, ada nama santri saya juga Jabbar. Nah, Jabbar ini ada nama sahabat Nabi radhiyallahu anhu Jabbar. Ya, maka saya nasihatkan, ya, ketika seseorang bernama atau orang tua memberi nama kepada anaknya, maka jangan sampai nama tersebut nama Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada makhluk seperti Razzaq. Ada kawan saya karena Allah mempunyai anak namanya Abdul Razak. Ya. Maka saya katakan, Ustadz, ini namanya dipanggil apa? Razak atau bagaimana? Abdul Razak harus lengkap. Enggak boleh Razak. Karena Razak hanya Allah Subhanahu wa taala. Abdul Razak hamba Allah yang maha luas rezekinya. Ya, tidak boleh dipanggil Razak saja, enggak boleh. Ada nama-nama yang
khusus milik Allah. Tidak boleh makhluk bernama dengannya seperti Ar-Rahman, Al-Khaliq, kemudian Ar-Razzaq, ya, kemudian Al-Fatir. Nggak boleh makhluk bernama dengannya. Karena itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang bernama dengannya. Tidak ada makhluk yang bernama dengan nama-nama tersebut. Wallahu a'lam. Nah. Tapi Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan via telepon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini, di mana? Ya, Pak Allah di Trenggalek. Silakan Bapak pertanyaannya. Nah, gini. Di zaman akhir ini ahli sunnah wal jamaah itu ada aliran baru. Di golongan ahli sunnah wal jamaah ada golongan baru. Contohnya gini, saya tidak mengikuti aliran-aliran itu, tapi saya pernah mendengar langsung. Pak, dikecilkan dulu Pak, mohon maaf, dikecilkan volume televisinya supaya kami bisa mendengar dengan jelas pertanyaan Bapak ya. Sudah, volumenya sudah dikecilkan? Iya ya. Lanjut Pak. Ya, jadi gini contohnya, kalau ada orang yang akan mati, itu disuruh membacakan Muhammad, Nabi gitu. Jadi di sholawat Nabi disuruh membacakan sholawat Nabi. Tidak disuruh membacakan kalimat Allah, tidak begitu. Tapi sholawat Nabi yang ditekankan. Saya ini langsung kepada Ustadz yang mengatakan begitu. Ya, demikian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Imam Ibnu Majah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Fa innahu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Yang artinya, talkinkanlah, bacakanlah kepada orang-orang yang mau meninggal dari kalian ucapan la ilaha illallah. Sesungguhnya siapa yang terakhir ucapannya la ilaha illallah, maka niscaya dia masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah bacaan talqin saat seseorang mau meninggal, mengucapkan la ilaha illallah. Dan sepengetahuan saya yang pendek, tidak ada bacaan talqin kecuali ini, la ilaha illallah. Orang yang dalam keadaan sekarat, maka hendaklah dia mengucapkan la ilaha illallah. Adapun ada syariat baru ataupun bacaan baru untuk talqin sebagaimana disebutkan oleh Bapak tadi, yaitu mengucapkan sallu ala nabi, mungkin sallu ala nabi, artinya bersalawatlah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan bersalawat atas Nabi adalah ibadah yang sangat agung, ibadah yang dimulai oleh Allah, kemudian oleh para malaikat, kemudian juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ibadah yang merupakan tanda kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah salawat atas Nabi adalah ibadah yang memperlancar doa. Ibadah yang mendatangkan pujian Allah kepada hamba yang bersalawat tersebut di hadapan para malaikat. Ibadah yang sangat agung. Tetapi mengkhususkannya saat orang mau meninggal, maka sepengetahuan saya yang pendek, saya belum tahu dalil yang menunjukkan akan hal itu. Yang ada dalilnya adalah seseorang ditalkinkan, dibacakan kepadanya la ilaha illallah, agar orang yang mau meninggal tersebut dia mati di atas la ilaha illallah. Karena siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, niscaya dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seseorang disyariatkan untuk bersalawat.
dan memperbanyak salawat selama hidupnya, terutama di tempat, waktu, keadaan-keadaan yang disyariatkan untuk memperbanyak bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, seseorang tidak boleh membohongi umat dengan mencari-cari amalan yang belum ada dalilnya, sehingga menyebarkan amalan tersebut, yaitu salawat tersebut, pada waktu, tempat, jumlah bilangan, jenis, sebab, dan tata cara tertentu yang belum ada dalilnya. Seperti saya pernah mendengar juga ada orang yang mengatakan bahwasanya amalan satu-satunya yang diterima oleh Allah dan tidak pernah ditolak oleh Allah adalah salawat atas Nabi. Meskipun melakukannya dalam keadaan syirik, dalam keadaan riya, atau dalam keadaan ujub. Nah, ini tidak benar. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan orang yang melakukan amalan dengan riya, apapun amalan tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Ana aghna syuraka'i ani syirik. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah." Aku zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Siapa yang beramal amalan apapun yang mensyirikanku di dalamnya, maka aku tinggalkan dia dan amalannya. Maka tidak benar pendapat yang mengatakan bahwa sholawat adalah amalan satu-satunya yang diterima oleh Allah, tidak pernah ditolak, meskipun yang melakukannya dalam keadaan riya atau ujub. Ini tidak berdasar kepada dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kembali kepada pertanyaan tadi, jawabannya yang kami ketahui dengan ilmu yang sangat sedikit ini, bahwa bacaan talqin adalah mengucapkan la ilaha illallah, karena siapa yang terakhir ucapannya la ilaha illallah, niscaya dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan bacaan sholawat, sepengetahuan saya, meskipun sholawat adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah. Walafikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Nampaknya pertanyaan yang telah disampaikan tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami akhiri, kami mohon ihtitam dari Ustaz. Fadhal ya Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati, hafizakumullahu ta'ala, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, afanillah wa iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pesan saya yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru 'ala dinih kal qabidhi 'ala al-jamr. Akan datang kepada manusia suatu masa orang yang berpegang teguh, bersabar terhadap ajaran agamanya, maka dia seperti memegang batu api. Dia seperti memegang batu api. Maka dia harus kuat, harus kokoh. Kalau seandainya ada orang yang menyebarkan ajaran Islam yang murni berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian setelah itu dia direhinakan, direndahkan, dikatakan macam-macam, seperti perkataan ini ajaran dari mana lagi, ini ajaran belum pernah kita dengar, ini ustadznya yang dia belajar dengannya menyimpang, ini ajaran radikal, ini ajaran intoleran, ini ajaran macam-macam, maka berpeganglah teguh kepada agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak semua komentar harus dijawab. Tidak semua nyinyiran harus ditanggapi. Tetapi yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak terhadap kita adalah apakah engkau istiqamah di atas agama Islam
berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang dipahami oleh para salafus saleh. Bahwa pengingkaran orang banyak terhadapmu tidak akan pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akan ditanya oleh Allah kepadamu adalah apakah kamu mengikuti Al-Quran dan hadis dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Karena itulah golongan yang selamat. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah." Akan terpecah belah umatku menjadi 73 golongan. Seluruhnya di dalam neraka kecuali satu golongan. Mereka itu adalah ma'ana alaihi al-yauma wa ashabi. Orang yang mengikuti aku dan para sahabatku pada saat itu. Maka berpegang teguhlah dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dan indahkan, nafikan, tiadakan semua perkataan manusia-manusia. Tidak akan manfaat perkataan manusia tersebut di hadapan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kita akan ditanya, apakah engkau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Wallahu a'lam, sallallahu Nabi Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.